Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas PSPM 22A akan menjelaskan materi mengenai graf planar dan graf bidang. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Muhammad Bazlan Darari, SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Angel Stefani Rumapea dengan NIM 422311022 dan teman saya Dian Tiaroni Brugintin dengan NIM 42231111024. Baik, di sini yang kami bahas yang pertama ada mengenai graf planar dan yang kedua ada graf bidang. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam pembahasan graf planar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tentang graf planar. Apa sih graf planar itu? Jadi, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Nah, jika tidak, maka itu disebut graf tak planar. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari graf planar. Ini contohnya kita buat K4. K4 ini adalah graf planar. Kenapa? Karena jika kita menggambarkan ulang graf sebelah kiri menjadi seperti graf yang sebelah kanan, maka kita bisa buat salah satu sisinya tidak saling berpotongan. Nah, jika kita lihat contoh yang lain, misalnya, nah, contoh K5. K5 ini adalah graf tidak planar. Mengapa? Karena jika kita menggambarkan ulang, kita bisa menemukan bahwa gambar sebelah kanan ini ada dia sisinya yang berpotongan, seperti itu. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam graf bidang. Jadi, graf bidang itu adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Langsung aja supaya lebih paham kita masuk ke contoh. Misalnya di sini ada graf A, graf B, dan graf C. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jelas tadi kalau graf A dan graf B ini termasuk graf planar. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang berpotongan, disebut graf planar. Nah, di sini kan garis ini itu kita pindahkan jadinya garisnya di sini, makanya sudah tidak ada perpotongan lagi. Itu kan yang dibilang tadi graf planar. Nah, bedanya apa sama graf bidang ini? Kalau misalkan graf bidang bisa kita lihat di graf A, graf B, dan graf C, itu mereka semuanya termasuk graf planar. Tapi graf B dan graf C itu adalah graf bidang. Kenapa? Karena tidak ada perpotongan. Kalau di graf A ini kan kita bisa lihat di sini ada titik perpotongannya kan. Sedangkan di graf B dan graf C itu tidak ada perpotongannya sama sekali. Bisa kita lihat kan, nggak ada garis yang memotong atau bersilangan. Jadi dari ketiga contoh ini bisa kita ambil kesimpulan kalau graf bidang itu sudah pasti dia graf planar. Tapi kalau misalkan dia graf planar, belum tentu dia graf bidang juga. Selanjutnya aplikasi graf planar. Nah, selanjutnya aplikasi graf planar. Nah, ini ada persoalan utilitas atau utility problem. Nah, kita lihat pada gambar A, graf persoalan utilitas K33. Nah, dalam graf 33 ini atau graf utilitas ini bukan graf planar, karena jika menggambarkan ulang seperti gambar sebelah kanan akan menemukan sisi-sisi yang berpotongan. Nah, maka yang B ini graf persoalan utilitas ini merupakan bukan graf planar. Oke, selanjutnya. Nah, aplikasi graf planar. Nah, salah satu aplikasi graf planar yaitu perancangan IC atau Integrated Circuit. Nah, dalam hal ini tidak boleh ada kaut-kaut di dalam IC board yang saling bersilangan karena dapat menimbulkan interferensi arus listrik atau
multifunction. Nah, dalam perancangan kawat ini memenuhi prinsip graf planar. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita ada latihan. Latihan yang pertama itu gambarkan graf di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan atau menjadi graf bidang. Jadi di sini kita ada satu graf planar ya. Di sini kan banyak perpotongan ya kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih banyak titik-titik perpotongan, titik yang berpotongan atau bersilangan. Nah, di sini kita dibilang ubah ini graf planar jadi graf bidang. Kalau graf bidang itu berarti tidak ada sisi-sisi yang berpotongan. Nah, kita bisa lihat di sini garis yang ini, dan yang ini kita pindahin ke bawah. Jadi yang ini kita tarik ke bawah, yang ini juga kita buat ke bawah lagi, jadi kayak gini. Dan yang ini juga kita pindahin ke bawah, kayak gini. Makanya didapat hasilnya seperti ini. Kalau misalkan udah pindah yang ininya ke bawah, jadi grafnya itu bakal seperti ini. Kalau grafnya udah seperti ini, bisa kita lihat di sini sudah tidak ada lagi perpotongan, tidak ada sisi-sisi yang berpotongan atau bersilangan. Di sini ada latihan yang kedua, misal sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Nah, graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, bidangnya itu ada 6 wilayah. R1 ini wilayah 1, R2 ini wilayah 2, R3 ini wilayah ketiga, R4 wilayah keempat, dan R5 itu wilayah kelima. Nah, yang di luar ini, yang di luar kotak ini, itu juga termasuk wilayahnya. Jadi, ada 6 wilayah. Nggak hanya yang di dalam, yang di luarnya itu pun termasuk. Tuh. Makanya, di graf bidang ini terdapat 6 wilayah. Nah, selanjutnya hubungannya itu apa sama yang tadi? Jadi hubungannya itu ada hubungan antara jumlah simpul atau N, jumlah sisi atau E, dan jumlah wilayah atau F. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau wilayahnya itu ada 6. F-nya itu ada 6. Nah, E itu apa? Jumlah sisi. Jumlah sisinya kan di sini bisa kita hitung, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini kan didapat bahwa jumlah sisinya itu ada 11. Jumlah N-nya itu jumlah titiknya. Di sini kan ada titik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi didapat bahwa N-nya itu 7, E-nya itu 11, F-nya itu 2. Nah, kalau misalkan kenapa ini bisa sama dengan 2? Karena kalau kita jumlahkan 7 dikurang 11 itu kan min 4. Min 4 ditambah 6 itu kan hasilnya 2. Makanya di sini didapat hasilnya itu 2. Nah, selanjutnya kita ada soal latihan yang baru.
kita misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul itu berderajat 4. Nah, representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Nah, di sini jawabannya kan kita tahu kalau tadi jumlah simpulnya itu kan ada 24. Berarti N-nya itu ada 24, tapi karena dia berderajat 4, maka kita harus kalikan dia dengan 4. Makanya 24 dikali 4 itu 96. Jadi jumlah derajat seluruh simpulnya itu ada 96. Nah, menurut lemma jabat tangan, rumus dari jumlah derajat itu adalah 2 dikali jumlah sisi. Makanya kalau misalkan kita mau cari jumlah sisi atau kita mau cari E-nya, makanya kita bisa ubah jadinya mencari jumlah sisi itu atau E itu sama dengan jumlah derajat dibagi 2. Kita tahu tadi kalau jumlah derajat seluruh simpulnya itu 96 dibagi 2, jadi hasilnya itu 48. Nah, dari rumus Euler ini, N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Sehingga F sama dengan 2 dikurang N ditambah E. Sama dengan 2 dikurang jumlah simpulnya tadi 24 ditambah 48 sama dengan 24. Jadi kita dapat bahwa wilayah yang terbentuknya itu ada 26 buah. Nah, pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, atau E lebih besar dari 2. Nah, itu selalu berlaku. Berlaku juga E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Nah, ketidaksamaan yang terakhir ini dinamakan dengan namanya ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Nah, kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut itu tidak terpenuhi lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat pada K4, pada gambar yang di bawah ini, N-nya itu ada 4 dan E-nya itu sama 6. Ini memenuhi ketidaksamaan Euler. Mengapa? Karena di dalam K4 ini, 6 itu kurang dari 3 dikali 4 dikurang 6. Jadi, K4 ini adalah graf planar. Nah, pada graf K5, dapat kita lihat pada gambar yang kedua, K5, ini N-nya ada 5 dan E-nya ada 10. Nah, ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Mengapa? Karena 10 lebih dari 3 dikali 5 dikurang 6. Jadi, K5 ini tidak planar. Selanjutnya, ada K3. Slide selanjutnya. Nah, ketidaksamaan pada K3 ini adalah di mana E-nya itu kurang dari 3N kurang 6, jadi tidak berlaku untuk K33 karena E-nya ada 9 dan N-nya ada 6, sehingga 9 kurang dari 3 dikali 6 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi E ini kurang dari 3N kurang 6. Padahal graf K33 bukan graf planar. Nah, kita berasumsi baru bahwa setiap daerah pada graf planar ini dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Nah, dari penurunan rumus, maka kita peroleh bahwa E kurang dari 2N dikurang 4. Selanjutnya, nah, contoh kedua, ini contoh graf K33. Nah, seperti sebelumnya, pada gambar ini memenuhi ketidaksamaan E sama dengan E kurang dari 2N dikurang 4 karena E sama dengan 9, N sama dengan 6. 9 kurang dari 2 kali 6 dikurang 4 sama dengan 8. Ini merupakan salah, yang berarti K33 bukan graf planar. Dapat kita lihat ada sisi yang saling memotong seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai graf planar dan graf bidang. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih semuanya.